Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini kita akan belajar menjahit celana kolor lagi teman-teman ya. Tapi kolornya beda, kali ini anak-anak seperti ini. Ini celana kolor pendek seperti ini. Kita akan belajar menjahit seperti ini. Sebenarnya untuk celana kolor saya sudah banyak tutorialnya, tapi kan versinya beda-beda ya. Untuk yang dewasa, yang panjang gitu ya, yang jahitannya nggak pakai obras saya sudah ajarkan. Nah ini kita belajar lagi untuk yang kolor pendek anak-anak. Saya akan fokusnya untuk penggunaan polanya, karena teman-teman yang beli di Jamblang Store mungkin pemula banget. Kalau walaupun kolor kan sebenarnya gampang, cuman kalau nggak tahu ya susah juga. Kita akan mulai untuk pembuatan polanya, penjiplakannya misalnya ya. Jadi kita pergunakan untuk ini. Kita akan membuat kolor seperti ini. Nanti modelnya karet ini ya, biasa polos, nggak usah pakai tali. Ini pakai simple ya. Ada jahitan sampingnya teman-teman. Kemudian nanti nggak pakai saku. Kalau teman-teman pakai saku, silahkan dicek video saya yang lain. Untuk pembuatan saku kolor sudah ada. Karena ini memang polanya saya bikin simple sekali ya, seperti ini. Silahkan teman-teman pergunakan pola jiplak ini. Oh ya, yang belum punya pola jiplak ini bisa order di Jamblang Store ya, di toko saya namanya Jamblang Store. Itu ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga di Lazada. Atau yang mungkin nggak punya aplikasi bisa pesan langsung lewat WhatsApp. Nanti nomornya saya sertakan di bagian deskripsi video ini ya. Oke, ini yang pola jiplak. Dan ini polanya itu ada dua sebenarnya ya, pola jiplak dan pola instan. Ini saya bikin sampel itu usia 12 tahun teman-teman. Nah yang ini nanti kita akan belajar yang lebih kecil lagi, usia 10 tahun. Nah ini pola jiplak dan ini pola instan. Perbedaannya buat yang belum tahu, pola jiplak itu kelebihannya, kalau jiplaknya ini ya, ini dalam satu lembar pola itu sudah ada 6 ukuran sekaligus kalau untuk anak-anak. Jadi misalkan ini keterangannya di sini udah ada. Ini mewakili ukuran usia ya. Ini tabel size chartnya 2 tahun, 4 tahun, 6, 8, 10, 12, dan ini ada data-data lainnya. Dan ini kan garisnya warna-warni. Ini mewakili ukuran. Ada dua bagian pola, yaitu potongannya bagian pola badan depan dan badan belakang. Jadi kalau pola jiplak itu satu pola lembar pola itu all size, jadi bisa dipakai untuk beberapa ukuran sekaligus, lebih ekonomis ya. Nah kemudian kalau pola instan, kalau teman-teman nggak mau yang seperti ini, boleh yang seperti ini udah potongan. Tapi kalau ini per size, jadi teman-teman kalau beli itu ya milih ya sesuai ukurannya diinginkan. Silahkan dipilih dulu size chartnya, atau tanyakan ke mbak adminnya, saya butuh yang usia sekian atau pinggang sekian. Nah ini sampel saya ini usia berapa ya, ini 12 tahun karena saya bikin sampel yang ini. Kalau teman-teman mengendaki ukurannya ini, silahkan order yang lain. Nah kita akan belajar, saya ajarkan yang jiplaknya, tapi kalau nanti yang ini kan untuk langsung di pemotongan ya. Nah kita pilih dulu untuk yang jiplak. Untuk penjiplakan atau kita konversikan untuk pembuatan polanya, kita membutuhkan kertas jiplak transparan. Ini kertas jiplak transparannya teman, ini dalam paket pembelian seperti ini isinya 5. Kalau satu lembarnya itu ukurannya 75 kali 100. Ini lebar. Ini sih berapa ya, 2 ya, masih sisa 2 karena sudah saya buat untuk penjahitan. Nah ini membutuhkan ini, jadi kalau bikin pakai pola jiplak itu jangan polanya yang ini yang dipotong-potong, tapi dijiplak dulu. Cara penjiplakannya bagaimana nanti saya ajarkan. Nah seperti ini, cara seperti ini kalau kita mau jiplak. Jadi teman-teman tentukan dulu ukuran yang diinginkan. Bentar, ini biar nggak ngaling-ngalingi. Nah tentukan dulu ukuran yang diinginkan. Misalkan saya akan bikin contohkan untuk yang 10 tahun. Untuk 10 tahun itu ini tabelnya 10 tahun. Kemudian kita siapkan juga kainnya. Ini ada kain meter yang dibutuhkan. Kita lihat di sini, ini sekitar 70 cm atau 0,7 meter, satuannya meter. Kemudian kertasnya berapa? Ini semuanya dari usia yang paling kecil sampai besar. Ini satu lembar. Ini masih satu lembar. Nah seperti ini. Jadi ini kalau yang 10 tahun garisnya nanti pilih yang warna hijau, karena ini backgroundnya hijau ya di tabel ukuran. Nah maka saya akan jiplak semuanya garis yang berwarna hijau ini. Ini untuk pola badan belakang, dan ini untuk yang badan depan. Jadi biar teman-teman nggak bingung itu maksudnya apa sih pola, sebenarnya sudah banyak yang tahu, cuman ada beberapa yang bingung. Nah sebenarnya pola instan ini sama saja dengan jiplak ukurannya. Ini saya contohkan, ini yang usia 12, ini badan depan. Nah ini ukurannya itu sama persis dengan yang ini.
karena ini 12 jadi kan yang merah ya, yang ini sama yang ini persis. Nah yang ini sama persis ukurannya, tapi nanti saya akan bikinkan yang lebih kecil lagi, yang ukuran 10 tahun karena udah ada sampel yang 12 tahun. Yang ini ya bener ya. Nah saya udah ada kain teman-teman, nanti silahkan kainnya sediakan kalau sesuai ini ya kebutuhannya, silahkan cek di tabel ukuran. Kemudian oh ya saya lupa, kalau pola itu selain teman-teman dapat ini pola jiplaknya ya, ini dari bahan vinil, dapat juga tabel ukurannya. Ini fungsinya untuk apa sih? Pertama, tabel ukuran ini dia udah ada set-setnya juga sama seperti ini. Kemudian ini ada keterangan untuk penempatan pola pada kain kalau untuk pemotongannya, dan juga untuk penambahan kampuhnya. Walaupun ini sebenarnya hanya saran dari saya kalau untuk pemula, karena pola ini belum termasuk kampuh ya. Nah ini, kemudian ini ada barcode scanner untuk tutorial cara menjahitnya. Silahkan teman-teman bisa scan nantinya di sini ya. Oke, seperti itu untuk polanya. Langsung saja kita mulai tahapan penjiplakannya. Biar nggak kepanjangan, saya akan jiplak ukuran yang 10 tahun. Semua garis yang berwarna biru apa hijau saya jiplak menggunakan ini kertas jiplak transparan. Kemudian oh ya, bisa juga teman-teman kalau jiplaknya seperti ini pakai spidol. Ini kan kelihatan ya transparan, digambar dulu. Tapi kan nanti kalau saya enggak, saya langsung gunting saja. Yang penting kan kelihatan ukurannya sama. Seperti ini caranya. Kalau teman-teman ingin lebih cepat dari seperti saya, diratakan dulu kertasnya. Kita nanti potong dua bagian. Bentar, ini tak balik ya. Biar dari arah saya biar gampang. Jadi saya akan jiplak area yang ini belakang, ini depan. Seperti ini. Saya bikin di belakang dulu. Saya siapkan pemberat teman-teman. Untuk pemberat boleh pakai apa saja, yang penting untuk biar nggak geser. Saran saya bagian yang bawah ini diratakan yang bawah biar lebih praktis. Seperti ini. Oke, saya kasih pemberat, nanti saya langsung potong pakai gunting. Jadi saya tracing bagian yang berwarna hijau ini semuanya. Nah ini saya sudah jiplak teman-teman, jadi sudah saya copy ukuran yang 10 tahun yang berwarna hijau ini. Sekarang kita perlu lakukan penambahan tanda. Kalau untuk yang ukuran kecil, yang teman-teman perhatikan, ini saya contohkan bagian belakang. Di sini ada keterangan untuk lapisan untuk karet pinggang. Maksudnya ini pola ini sudah termasuk untuk penambah, saya sudah tambahkan untuk area sisi dalam. Ini jaraknya 3 cm teman-teman. Nah ini 3 cm ya. Maka silahkan teman-teman lakukan penambahan juga 3 cm, maksudnya ini. Jadi kenapa saya nggak kasih garis di sini? Kalau saya kasih garis semuanya yang seperti ini runyak nantinya. Runyak itu apa ya? Kayak kebanyakan garis. Nah itu silahkan ditambahkan saja dulu. Nah ini 3 cm saja. Ini posisinya untuk batas pinggang. Seperti ini, bentar oh. Nah ini 3 cm itu. Maksudnya seperti ini. Jadi biar sama sama ini, walaupun ini garisnya cuma bagian yang paling kecil, yang ini juga sama. Boleh dikira-kira. Kenapa saya nggak langsung semuanya cuma nyampe sini? Takutnya kadang-kadang teman-teman ini udah saya bikin pas pinggang di atas, dilipat lagi nanti habis buat karetnya gitu ya. Nah ini seperti ini. Ini itu untuk lipatan ke dalam. Ini pun masih bisa ada perubahan lagi, tergantung ukuran karet yang teman-teman pergunakan. Ini cuma 3 cm ya, 3 cm. Nah kalau teman-teman misalkan menggunakan karetnya, jadi karetnya itu nanti kerutannya di sini, di sini. Ini makanya saya gambar di sini ya, ini untuk karetnya. Jadi nanti dilipat ke dalam 3 cm itu, ini jatahnya. Nah tapi kalau teman-teman menggunakan karetnya yang lebar, misalkan lebarnya, ini lebarnya berapa? 3,5 ya. Oh 3 cm kebetulan. Tapi kalau untuk 3 cm karetnya lebar, ininya kampuhnya yang untuk lipatan ke dalamnya itu harus dimasukkan lagi, ditambahkan lagi saya. Nah ini seperti ini. Ini kalau di dalam ini kan nantinya ini ngepas banget ya, ininya harus ditambahkan lagi. Jadi untuk penambahan ini teman-teman disesuaikan dengan ukuran karet yang digunakan. Kalau modelnya mau dijepit langsung seperti ini 3 cm cukup. Tapi kalau karetnya lebar pakainya yang 4 cm harus ditambahkan lagi.
Makanya untuk pemotongan nanti kampuhnya saya tambahkan semua untuk bagian yang ini, dan juga untuk atasnya saya tambahkan lagi untuk sesuai dengan karet yang dibutuhkan. Oke, kita mulai untuk pemotongan kainnya. Oh ya, kita siapkan dulu alat-alatnya. Ini kita membutuhkan karetnya. Ini untuk usia 10 tahun, teman-teman di sini bisa lihat. Bentar tak putar biar kelihatan ya. Dari sini tabelnya usia 10 tahun. Kebutuhan karet elastisnya ini 48 cm. Sebenarnya juga perkiraan, kalau misalkan karetnya terlalu kencang beda lagi. Ini saya siapkan dulu 48 cm. Tadi saya potong berapa saya lupa nih. Oh ya udah saya pasin ya, 48 cm karetnya. Oke. Kemudian kainnya 70 cm untuk kainnya. Nah, ini kainnya sudah siapkan, ini lebih nanti cukup kok yang ini. Nah, kita mulai gelar. Cara motongnya seperti ini. Tak singkirkan dulu ini. Ini sekaligus kalau teman-teman yang pakainya pola instan bisa ikuti ya, sama saja. Ini kan sudah ada 2 pola. Jangan ini pola yang instan ini, tapi ini 12. Saya pakai yang ini saja ya, pola jiplaknya ya. Atau teman pakainya ini bisa sesuaikan. Nah, cara pemotongannya seperti ini. Kalau untuk celana standarnya ini warnanya kembang-kembang. Silahkan dilakukan seperti ini. Ini area pinggiran teman-teman. Biasanya ada tulisannya, kalau kain itu ada mereknya ya. Pokoknya ini pinggiran, ini sebenarnya juga pinggiran. Cuman ini karena saya sudah potong, ini sisaan kain. Jadi ini area pinggiran, dan ini area memanjangnya itu sana, lebar kain ke sana. Makanya ini lipatan sininya. Ini kan lipatannya. Nah, diratakan. Kemudian kita mulai penempatan kainnya. Arah kalau untuk pemotongan celana itu arahnya ke sini, teman. Jadi atas bawah ya. Misalkan atasnya ini, bawahnya ini, atau dibalik seperti ini. Seperti ini. Lebih bagus lagi, bagusnya itu seperti ini. Jadi bagian bawah itu rata. Jadi usahakan misalkan ini bagian bawah rata. Nah, ini bawahnya rata. Ininya miring nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk kolor bisa ditoleransi agak miring seperti ini nggak apa-apa, biar lebih irit bahan, lebih irit kain. Bahan itu kain ya, kalau bahasa saya. Oke, saya mulai pemotongannya, nanti saya jelaskan lagi untuk penambahan kampuhnya. Saya letakkan seperti ini. Oke, nanti kira-kira biar cukup saya atur posisinya. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena ini kan kertasnya putih, kainnya putih ininya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mengikuti petunjuk penggunaan, bentar tak ambil dulu petunjuknya. Ini di bagian bawah ini ada penambahan 5 cm. Ini maksudnya untuk lipatan. Kalau selain itu ditambahkan 1,5 cm. Nah, artinya di sini yang ini ditambahkan 5 cm. Sebenarnya boleh saja 4 cm ya, nggak masalah ya. Ini untuk bawah ditambahkan 5 cm. Nah, ini maksudnya ini seperti ini. Nanti lipatannya itu di sini ujungnya, ujung celananya. Oke, kita bisa mulai potong. Oke, nih saya jelaskan lagi. Ini sudah saya potong dan ini saya tambahkan kampuh semuanya ya. Saya ulangi lagi, kalau untuk celana seperti ini, bagian bawahnya, ini kan batas bawahnya sebenarnya tadi. Ini akan dilipat. Nah, ini untuk lipatan bawahnya, silahkan teman-teman boleh tambahkan sesuai selera. Saya sarankan antara minimal itu 4 cm. Untuk lipatan ini saya bikin 5 cm, boleh 8 cm juga nggak apa-apa untuk cadangan atau pengen yang besar ininya ya. Tapi jarang sekali, biasanya cuma 5 cm. Kemudian untuk yang bagian atas, nah ini yang sampingnya sini kan 1,5. Ini saya tambahkan 1,5 lagi. Sebenarnya kalau disamakan dengan ini udah cukup. Cuman karena ini karetnya saya pakainya agak lebar. Nah di sini, ini kan karet sini nantinya, ini dilipat biar bisa menutupi, biar ada kampuh untuk jahitan. Ini maksudnya seperti itu ya penambahannya. Kalau karetnya semakin lebar lagi ya tambahannya sesuai juga, disesuaikan saja. Nah setelah dilakukan pemotongan ditambahkan kampuh, jangan lupa ditandai dulu. Ini saya tembuskan pakai kapur, jadi biar ada garis di sini nanti untuk memudahkan pada saat penjahitan. Seperti ini, ini ya disingkapkan, kita double
seperti ini. Nah ini jadi kan ada 2 garis nih. Nah ini ya, ini nanti si luar yang ini, yang sini juga sama, biar nanti nggak keder pada saat penjahitan. Ini untuk batas apa namanya, lipatan karetnya di sini. Cara seperti ini, pakai penggaris ya kalau seperti ini biar lebih gampang. Pakai kapur seperti ini, digesek-gesek biar nepak 2 sisi. Nah jadi ini sekaligus ngopi kop kapurnya. Yang ini juga sama. Untuk yang belakang prinsipnya sama saja ya. Kalau untuk yang belakang juga ditambahkannya sesuai, kalau yang bagian atas tambahkan 1,5 ya 1,5 gitu aja. Ini nanti untuk lipatan ke dalam, nanti posisi karetnya itu di sini, kira-kira di dalam sini ya. Nah untuk lipatan bawahnya sama seperti ini. Ini untuk yang badan belakang yang ini. Oke. Oh ya, kalau teman-teman bikin pola jiplak, jangan lupa ditandai juga untuk si depan belakang ya. Kali ini saya tulis sih biar nggak lupa. Kalau buat pemula kadang keder kalau ini. Nah seperti ini. Yang perlu diperhatikan lagi adalah penambahan kampuh. Kalau untuk area yang lebar seperti bawah ini, teman-teman dikasih kampuh cermin ya. Maksudnya gini. Jadi ke sini potongannya itu nggak lurus sini saya. Jadi sini itu belok, agak mata ya. Ini tujuannya kalau dilipat seperti ini. Nah ini bisa kena sininya. Kalau misalkan kita potongannya lurus ke sini ya, jadi kalau misalnya lurus ke sini misalkan ya, nih saya contohkan, ini kalau dilipat ke sini ke atas, nah ini nanti dia jatuhnya di sini dan nanti berkerut seperti itu ya, dimengerti. Itu namanya kampuh cermin. Bagian yang bawah juga sama sih yang ini, terutama bagian yang miring banget. Nah ini juga sama nih. Nah arahnya itu semakin ngopi gitu ya. Jadi ini cerminnya di sini apa namanya, simetrinya, titik simetrinya seperti itu. Nah jadi seperti ini ya untuk pemotongan pola pada kain dan juga untuk penjiplakannya. Sekarang tahapan penjahitannya, teman-teman silahkan siapkan juga, jangan lupa untuk karetnya ukur sesuai kebutuhan ya. Silahkan cek di tabel ukuran. Nah sebenarnya untuk celana kolor itu penjahitannya macam-macam ya caranya, tapi untuk yang ini untuk pemula sekali. Kemudian saya jelaskan juga untuk celana ini nantinya saya nggak bikin saku teman-teman. Kalau teman-teman pingin saku samping bobok gitu ya, atau pingin saku-saku yang lain, bisa cek video saya yang lain karena saya sudah banyak membahas saku. Saya akan ajarkan cara urutannya saja, jadi biar teman-teman nggak bingung. Oke, kita siapkan. Ini nanti untuk badan depan dan belakangnya. Ini depan, ini belakang yang lebar, yang depan ini pas-pasang. Kita obras dulu semuanya ya. Jadi ada 4 bagian, maaf yang ini juga. Kita obras semuanya, baru nanti kita satukan. Jadi obrasnya sekalian saja biar nggak bolak-balik. Oke, kita obras dulu. Nah setelah diobras, ini saya udah obras ya. Sekarang kita mulai persiapan untuk penjahitan. Kita ambil bagiannya ya teman-teman. Yang perlu dijahit bagian apa sih? Sebenarnya kalau untuk celana ini tahapannya itu ya ajek ya. Kita ambil dulu, kita jahit bagian samping. Maksudnya kita ambil badan depan dan belakang ya. Ini belakang. Kalau di seperti ini, belakang lebih lebar ya. Nah seperti ini. Kita jahit bagian sampingnya dulu teman-teman. Jadi bagian samping. Nah bagian ini disatukan, kemudian nanti juga dilanjutkan sekaligus. Nanti bagian yang ini akan dipasangkan dengan bagian yang ini ya. Cara jahitnya ditumpuk seperti ini. Nah nanti akan dijahit bagian sampingnya. Sebenarnya biasanya kalau untuk tahapan ini adalah tahapan pembuatan saku. Kalau teman-teman ingin bikin saku, silahkan cek video saya lain. Nah ini dijahit dulu, nanti dibikin saku, baru satukan dengan bagian lainnya. Oke, kita mulai tahapan penjahitannya saja. Baiklah, saya jahit ya bagian samping ini bagian belakang, ini bagian depan,
kita letakkan saling berhadapan. Saya mulai jahit dulu dari bagian atas ini. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin bikin saku pada tahapan ini ya, untuk pembuatan sakunya, jadi sebelum disatukan biasanya, atau kalau saku bobok ya pada saat setelah ini. Tapi teman-teman bisa cek video saya yang lain untuk pembuatan saku ya, karena ini saya lebih fokus ke penyatuannya saja, urutannya, biar teman-teman pemula itu nggak bingung. Nah, ini jahit seperti biasa, samping disatukan. Ini ambil bawah ke bawah ini ya. Nah, kita lanjutkan, kita ambil badannya satunya lagi. Kalau ini kan sisi bawah ya, atas, yang ini belakang, yang depan belakang, kita letakkan seperti ini caranya. Jadi kalau ini gantian, kalau ini dari sisi bawah, ini badan belakang, ini badan depan, diletakkan seperti ini sampingnya sini berarti ya, dua-duanya. Nah, biar sekalian kalian jahit itu sekali jalan kayak gini. Nah, jahit sesuai standar kampuh jahitan. Saran saya 1,5 cm ya, kalau kemarin penambahannya segitu. Nah, oke. Nah, setelah dijahit bagian samping, kita letakkan seperti ini, kita jembreng teman-teman, seperti ini ya. Kemudian ini kan bagian belakang, yang ini belakang, yang ini sisi depan, ini jahitannya ya. Kita letakkan ditumpuk dengan satunya, sama seperti ini, diletakkan. Oke. Nah, jadinya ini masih bagian samping teman-teman, bagian samping ya. Kemudian kita akan jahit masing-masing bagian pesak, maksudnya pesak itu selakangan. Nah, ini depan ketemu depan ya, ini kita letakkan seperti ini, nanti jahit sini. Kemudian bagian yang ini juga sama, dijahit. Nah, ini ditemukan. Nah, biar sama, jangan sampai kebalik ya pokoknya. Nah, setelah jahit samping semuanya, kanan kiri jahit, kita pertemukan seperti ini. Nah, saya jahit bagian ini depan ya. Nih, satukan. Ini langsung saja ke bawah seperti ini. Kalau teman-teman ingin lebih kuat, ininya boleh dijahit double ya, kalau pengen lebih kuat. Kemudian kita jahit bagian belakang, tadi kan depan yang sudah saya jahit ya, ini yang ini depan. Nah, sekarang yang belakangnya. Oke, jahit sininya, pesak belakang ya. Kalau ini saya menyudah pesak belakang, jahitan melengkung selakangan. Ini juga kalau teman-teman ingin lebih kuat, silahkan dijahit 2 kali, 3 kali juga boleh biar lebih kuat. Oke, saya jahitnya sekali saja biar nggak kelamaan. Nah, seperti ini. Soalnya buat teman-teman pemula, kalau bagian ini biasanya mengalami kesulitan mempertemukannya itu. Nah, ingat setelah dijahit bagian belakang, depan ya, ini sekarang kita balik seperti ini posisinya, dijembreng nih, tak telokan. Nah, dibuka seperti ini, kita pertemukan pesak dengan pesaknya yang ini. Nah, dimengerti ya nih, coba lihat. Nah, ini tadi bagian depan, pesak depan, dan yang ini bagian pesak belakang. Dipegarkan seperti ini. Nanti ini bagian selakangan kaki. Ini jadinya seperti ini. Sebenarnya pada tahapan ini teman-teman boleh dijahit dulu bagian bawah. Ini bagian bawah teman-teman, yang ini bawah, atau yang atasnya kan ini yang sini nanti karet, yang sininya kita jahit sini saja. Bentar, langsung dijahit. Pastikan bagian ini titik tengah ini ya ketemu teman-teman nantinya seperti ini. Nah, kita jahit tapi dari sini jahitnya ya. Nah, oke. Usahakan kalau dari sini ini agak keluar, dari sini masuk
supaya nanti nggak mengkeret pas dijahit. Oke, kita berusaha mengepaskan area sini. Kalau potongannya udah tepat harusnya nggak masalah ininya. Nah ini dijembreng, dibuka kampuhnya ya. Kalau teman-teman pakai yang jahitan obrasan ini biar lebih rapi, dipisah. Nanti dibuka kampuhnya. Nah, usahakan bagian yang ini pertemuannya ini ketemu, ini bagian depan dan belakang pas rapi gitu ya nantinya. Kalau jahit celana seperti itu, kalau jahit pesak pokoknya semua celana mau kolor mau bahan misalnya biar rapi di sininya. Nah dipegarkan seperti itu, kita jahit ke selakangan ke kaki sebelahnya. Ini kalau jahit celana panjang yang kolor juga sama seperti ini urutannya ya sebenarnya ya. Nah oke, di sini teman-teman boleh dijahit lagi. Biasanya kalau saya kebanyakan, nah ini bagian pesaknya saja yang paling penting, hanya ini lawan jebol. Oke, nah ini udah selesai untuk jahitannya, yang maksudnya yang tepung-tepungannya belum selesai semuanya sih. Nah langkah selanjutnya ini kan udah jadi kolor ya, ini udah kelihatan lah kolornya. Nah sekarang kita balik posisinya, selanjutnya dibalik keluar ke dalam ini ya, seperti ini. Mana ini berarti yang sisi depan yang ini. Kalau cara ngeceknya kalau diletakkan seperti ini teman-teman, jadi bagian atas ini disamakan pegang, kalau ditarik seperti ini. Nah ini bagian bawahnya jahitannya di bagian sini. Nah ini berarti artinya ini bagian depan, yang ini bagian belakang, yang ini kalau dibalikannya ini kelihatan sininya. Nah lebih panjang ya seperti itu. Ini bagian pinggang. Sekarang kita urus bagian kakinya dulu, yang bawah kita kelim. Nah yang ini dikelim ya, ini bawahnya kita lipat kan, udah ditandai ininya ya buat lipetan. Kita ya ini saja jahit langsung. Teman-teman boleh dilipat lebar segini atau dilipat 2 kali. Saya akan lipat 2 kali saja biar nggak kelebaran. Kemarin kan penambahannya saya kasih 5 cm, ini saya lipat 2 kali saja seperti ini. Nih ya, yang penting sesuai garis ya. Kalau lipatan ini mah selera ya, suka-suka. Ntar tak lipat dulu. Yang paling penting itu urutannya. Kalau ini teman-teman bisa dasar untuk kolor ya, nanti untuk lain-lainnya tinggal ngikutin gitu urutannya. Semuanya sama kok urutannya. Oke, kalau mau bikin saku tempel, nah berarti sebelum disatukan dibikin sakunya dulu, baru nanti disatukan. Nah satunya lagi ya, tak lipat lagi sama seperti tadi. Oh ya, kalau ngelipat posisinya dari sisi dalam teman-teman ya. Ini kan dari pesak nih ya. Nah ini yang dilipat sini ya, jangan dari sisi samping. Biasanya kalau jahit seperti itu biar lebih rapi. Nah setelah bagian bawah kita kelim atau dilipat bawahnya ya, sekarang kita jahit untuk bagian pinggangnya. Pinggangnya berarti kan dipasang karet. Kita siapkan karetnya, kemarin saya sudah siapkan ya, ini karetnya.
panjangnya pokoknya sesuai tabel saja teman-teman, biar nggak bingung ini ada berapa ya, 48 pokoknya segitulah. Nah ini kalau ini 2 kalinya kira-kira. Oke, kita satukan dulu yang ini cara buat pemula ya, seperti ini kita satukan. Nah kemudian kita klem, kita masukkan ke dalam sini. Jahitnya dari sisi mana ya, terserah, pokoknya dari depan boleh, belakang boleh, saya jahit dari sini saja. Nah intinya seperti ini, saya mau jelaskan. Kemarin kan ini udah ditandai prinsipnya. Kemarin itu kampuhnya itu kalau standar yang bagian ini cuma 3 cm, kenapa ditambahkan 1,5 lagi, itu intinya pokoknya bagian ini ujung pinggang dilipat. Nah ini biar dapat sininya, ini kan biar nggak ngepres. Saya akan jahit sininya seperti ini, dilipat ya, tapi ini jahitan ini nggak mengenai karetnya. Ini saya kenakan obrasan saja teman-teman, jadi nanti diatur lagi. Ini cara lain ya teman-teman, bisa cek untuk penjahitan karet elastis, saya sudah ajarkan beberapa video, bisa dipilih sesuai keinginan. Ini saya jahit dulu, jadi karetnya saya masukin tapi nggak dikenakan jahitan. Ini saya jahitnya pas di kain. Nah ini karetnya masih bisa digeser sebenarnya, jangan dimatikan dulu, nanti matikannya setelah ini dijahit mupeng, dijahit keliling gitu ya. Nah ini saya jahitnya itu diobrasan saja, usahakan sambil saya berusaha melepaskan ininya, ujungnya ini yang kapur ini, pokoknya ini biar pas di sini tuh. Oke seperti ini, saya jahit dulu ini sampai selesai, sampai ujung sana. Nah setelah saya jahit ya, ini semuanya saya sudah jahit mubeng teman-teman, muter, mubeng itu muter ya. Nah ini kan belum rapi. Nah seperti ini ya, soalnya ini modelnya saya nggak langsung matikan. Nah ini bagian yang ini rata, apa namanya, nggak ada kerutan, yang ini ngerut banget bagian sebelah mana nih. Nah ini kita ratakan, caranya seperti ini, kita tarik-tarik, dijembreng, ditarik-tarik biar kayak gini, mendut-mendut gitu ya. Nah ini biar rata tujuannya, biar kerutannya itu nggak cuma di bagian tertentu toh. Nah ini setelah rata baru kita matikan biar nanti nggak bergeser lagi posisinya. Setelah dirasakan ini pokoknya gitu ya, udah kerutannya wes rata semua gitu ya, cukup. Nah sekarang kita matikan, tapi sebelum dimatikan kita setel dulu untuk jahitannya, kita jarangkan dulu. Nah bagiannya ini, kalau mesin saya ini kan standarnya di sini, kita putar ke kiri biasanya ya. Kalau pakai mesin kecil ya ditarik ke atas atau ke bawah, nah, beda-beda setelannya. Pokoknya pakai setelan yang jarang. Tujuannya nanti ini biar bisa melar, apa namanya, bagus bentuknya ya. Nah setelah di setel jarang untuk langkah jahitannya, kita jahitnya di tengah saja teman-teman, seperti ini. Nah sambil jahit kita pegang salah satunya, kita tarik seperti ini. Oke, sambil dipastikan bagian karetnya itu, nah saya jelaskan dulu, ditarik ini supaya mentok ke sini ya teman-teman ya karetnya. Jadi caranya ini saya tarik ke sini. Tekniknya ini agak rumit teman-teman, saya jelaskan ya, kelihatannya sepele tapi yang bagus seperti ini. Jadi intinya karet ini biar mepet ke sini, makanya saya tarik tangan kiri ini, ditarik ke belakang ini biar jalan. Bagian sikut saya yang ini ya, ini saya dorong ke bawah ke sini. Jadi saya semacam kayak narik ke sini biar mepet nih. Coba perhatikan, ini seperti ini intinya. Saya tarik pakai tangan yang kanan, yang kiri saya narik ke belakang biar jalan, yang siku saya ini dorong ke arah samping. Jadi posisi seperti ini. Jadi kalau jahit karet itu seperti ini. Kelihatannya mungkin saya cuma tangan ininya nggak kerja, padahal ini juga berfungsi tangannya. Yang sikut saya, apa namanya, siku ya gitu ya. Nah ini saya tarik,
Seperti ini saya berusaha ratakan dulu. Bisa ini. Kalau teman-teman perhatikan tukang jahit mungkin nggak ngeh ya, kalau tangannya itu dia dorong neken ke bawah sini. Ini supaya rata ujungnya, ujung karetnya ini ya. Bentar, tak ratakan dulu. Nah ini. Soalnya kalau nggak diratakan ke bawah sini, ininya nanti hasilnya itu nggak bagus, kayak gelembung-gelembungnya itu nggak rata. Tapi kalau buat pemula misalkan hasilnya belum rata ya nggak apa-apa ya, namanya belajar. Yang penting kan narik, namanya karet ini kan yang penting kan bisa melar gitu ya. Oke, jajah terus sampai ketemu titik satunya. Nah ini udah ketemu, muter. Nih tak tunjukkan hasilnya. Jadi jahitan yang bagus itu untuk karet itu seperti ini, tak tunjukkan. Jadi karetnya itu mentok di atas ini ya, ininya, dan usahakan kerutannya itu rata. Kalau mau ngerut banget ya pokoknya dari ujung ke ujung itu enggak ada yang sininya polos, sininya terlalu ngerut gitu, jangan seperti itu. Dan bagian atasnya itu padat sininya. Seperti itu. Jangan lupa setelan mesinnya dikembalikan lagi ya. Nanti kalau buat jahit lainnya biar nggak kaget, ini kok jarang. Seperti itu teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasil jadinya celana kolor anak yang sudah kita pelajari cara menjahitnya ya. Silahkan dicoba teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin menjahit seperti ini dan belum bisa bikin pola, silahkan teman-teman bisa order untuk polanya ya. Buat pemula sekali ini sangat cocok sekali. Ini ada pola instan. Pola instan itu dia pakai kertas seperti ini, udah potongan kalau ini. Nah kalau ini per size teman-teman, pola instan. Ada juga ini, atau pengen yang pola jiplak yang kita gunakan untuk tutorial ini, dia satu ini udah ada ukuran mulai dari usia 2, 4 sampai 12 tahun. Silahkan dipilih polanya, kemudian nanti ikuti untuk cara menjahitnya ya. Sangat mudah, saya ajarkan dari awal sampai jadi seperti ini. Jadi semoga jelas, semoga membantu. Oh ya, kalau yang buat pengen order pola ini silahkan order di Jamblang Store. Nama tokonya Jamblang Store, itu ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Atau yang nggak punya aplikasi bisa pesan langsung lewat WhatsApp. Nanti nomornya saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Baiklah teman-teman ya, silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, insya Allah nanti saya bantu jawab. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.